baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di tengah-tengah pandemi Covid-19. Ya. Ya baik, langsung saja di tengah saya ada Pak Kadis Kesehatan, Pak Safarudin, selaku notabene di sini di Kabupaten Buton selaku Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Buton. Nah, kebetulan topik kita hari ini membahas tentang vaksinasi. Ya, vaksinasi Ya, yang sekarang sedang marak digencarkan di Indonesia. Ya, khususnya di Kabupaten Buton ini sudah sering, sudah banyak sekali kita lakukan, Pak ya. Iya, betul. Jadi sebelum kita masuk ke topik pembahasan terkait pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Buton, saya ingin berbincang dulu bersama Pak Kadis ini. Pak Kadis sudah menjabat berapa lama sebagai Kadis, Pak? Jadi saya menjabat sebagai Kadis Kesehatan belum terlalu lama, mungkin baru 1 bulan 15 hari, karena saya dilantik sebagai Kadis Kesehatan Kabupaten Buton pada tanggal 31 Desember 2021 di penghujung tahun. Di penghujung tahun, berarti berjalan 1 bulan lebih, Pak ya? Iya, 1 bulan 15 hari. 1 bulan 15, luar biasa. Iya. Jadi pasca pelantikan beliau ini, beliau sudah dihadapkan oleh masalah yang sangat cukup rumit ya kalau menurut kita ya, karena pandemi ini sudah berjalan 2 tahun ada, Pak ya? Iya, sudah berjalan 2 tahun dan itu selalu bermunculan varian baru. Jadi pertama munculnya COVID-19, kemudian muncul lagi varian baru Delta, kemudian sekarang lagi Omicron dan ada lagi satu lagi, Pak. Saya baru baca ini, ada kiriman dari rekan kami. Ada namanya varian baru Botswana. Betul, Pak? Ada masuk varian baru Botswana. Iya. Botswana kita bisa mungkin terkait dengan mungkin Afrika Selatan ya, daerah Botswana. Oh, terkait di Afrika. Kalau di Indonesia sudah kira-kira sudah masuk, Pak? Belum. Oh, belum masuk. Itu berarti baru di Omicron. Berarti varian baru yang Botswana ini baru di Afrika Selatan. Oke, baik, Pak. Ya, Pak Kadis, alhamdulillah semoga dalam menjabat sebagai Kadis Kesehatan ini masyarakat Kabupaten Buton sehat-sehat semua. Amin. Dan semoga pandemi COVID-19 ini, terutama varian baru yang disebut Omicron ini, cepat berlalu di tengah-tengah kita semua. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak, sebagaimana yang telah terlaksana di beberapa bulan, bukan berapa bulan lagi ya, sudah bertahun-tahun kita laksanakan ini. Bagaimana kondisi perkembangan COVID-19 di Buton, Pak? Silakan. Iya. Ketika saya masuk tanggal 31 Desember 2021, saya melihat data memang cukup banyak juga COVID-19 di Kabupaten Buton. Mungkin sekitar 380-an. Ya. Dan untuk sampai dengan Februari ini kita memang ada juga perkembangan dengan munculnya juga yang positif antigen dan PCR. Jadi sampai saat ini kita sudah 17 yang antigen positif. 17 orang. Ya, 17 orang. Dan itu alhamdulillah sudah sembuh. Sudah sembuh. Ya, sudah sembuh. Ya. Dari kondisi yang berkembang sekarang hingga saat ini, apakah ada, Pak, yang berdampak sampai meninggal dunia akibat pandemi ini? Kalau meninggal tahun 2020-2021 kan ada. Pasti ada. Cuman kalau untuk yang saat ini, yang baru-baru kemarin, belum ada. Sekitar 1-2 bulan belakangan ini? Kalau dalam 1 minggu terakhir, memang ada dari Konawe Selatan, masyarakat Konawe Selatan, dia beralamat di Kapuntori, Barangka Kapuntori, Kabupaten Buton. Ketika dia kembali ke situ, dia sudah dalam kondisi sakit dan dirawat di Rumah Sakit Palagi Mata Bau-Bau. Dan setelah itu tidak dimakamkan di Barangka, dimakamkan di daerah Bungi Bau-Bau. Iya. Jadi artinya dia mendapatkan virus itu dari luar, kemudian
masuk ke daerahnya, kemudian dimakamkan di Bungi Kota Bungi, Bau-Bau, Kota Bau-Bau. dirawat di Rumah Sakit Palagimata Bau-Bau. Itu kejadiannya kapan, Pak? Minggu lalu. Minggu lalu. Jadi untuk surveillance-nya itu tetap kita masukkan bukan di Buton. Kita lagi negosiasi supaya dia masuk di Kecamatan Launti, Konawe Selatan, di mana dia berada. Iya. Berarti sebelum itu domisilinya sudah di Konawe berarti. Iya, di Konawe. Berkeluarga Selatan. di Konawe Selatan. Iya. Ketika mendapatkan musibah seperti itu dikembalikan di kampung halamannya dan dia berkunjung ke Barangkak, ya, dalam kondisi mungkin sudah sakit. Nah, kemudian dia dirujuk ke Rumah Sakit Palagimata Bau-Bau dan meninggal dunia. Dan menurut itu informasi dia COVID. Itu sudah dicek kebenarannya? Iya, sudah. Dan dimakamkan katanya di Bungi Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Baik, Pak. Untuk di wilayah Kabupaten Buton itu sendiri, Pak, bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kalau hingga saat ini perkembangannya belum terlalu signifikan. Yeah. Dari antigen saja itu tadi, dan alhamdulillah sudah sembuh. Dan kita lakukan juga tracing di lapangan, dan alhamdulillah juga tidak ada tambahan kasus. Oh, belum ada tambahan kasus. Ya, mudah-mudahan sampai ke depan selamanya, Pak, ya, tidak ada tambahan kasus. Ya. Itu yang kita harapkan bersama. Ya, kemudian bagaimana kesiapan dari masyarakat kabupaten itu sendiri terkait program vaksinasi yang sekarang masih berlangsung, Pak? Iya. Artinya program vaksinasi anak yang sekarang menjadi fokus kita, anak usia 6-11 tahun, kita Kabupaten Buton sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama waktu itu kita sudah lakukan sosialisasi tingkat Kabupaten Buton tanggal 24 Januari. Yeah. Yang diikuti para kepala sekolah, komite, dan madrasah ibtidayah. Kita sudah lakukan tanggal 24 dan 28 Januari kita launching di lapangan Pasar Rajo. Yeah. Dan itu selanjutnya seluruh sekolah-sekolah melakukan sosialisasi kepada orang tua murid agar kiranya bisa menerima dan menyetujui anaknya untuk divaksinasi anak. Nah, itu yang menarik perhatian kami, Pak. Iya. Apakah sebelum terlaksananya vaksinasi anak usia 6-11 tahun itu, apakah ada upaya sosialisasi dulu dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan, Pak? Iya. Kita sudah ada upaya sosialisasi itu. Jadi ketika setelah sosialisasi tingkat Kabupaten Buton di Gedung WKK waktu itu tanggal 24 Januari, selanjutnya Puskesmas yang merupakan perwakilan ujung tombak terdepan dari Dinas Kesehatan itu bergandengan tangan dengan sekolah-sekolah. Nah, dengan kepala sekolah dan komite menyusun jadwal. Termasuk TNI Polri, Pak, ya? Dan TNI Polri menyusun jadwal untuk sosialisasi di SD-SD. Nah, dan di situ orang tua siswa diundang semua. Diundang orang tua siswa untuk diberikan edukasi terkait dengan amannya dan halalnya vaksin ini. Karena vaksin ini kan sudah dilakukan uji klinis yang ketat sebelum diturunkan atau diaplikasikan ke anak-anak kita. Iya, baik. Jadi yang kita bingungkan sekarang, bukan bingung ya, tapi mungkin masyarakat awam, katakanlah masyarakat awam yang belum memahami proses penyusunan vaksinasi sampai ke tahap penyuntikan vaksinasi itu, apakah ada kendala-kendala yang diragukan oleh masyarakat terkait penyuntikan vaksinasi? Mungkin Pak Kadis secara pribadi bisa sedikit memberikan pemahaman, Pak? Iya. Pada hakikatnya vaksin yang diberikan ini kan sudah dilakukan uji klinis yang ketat, bersifat aman dan halal untuk semua. Jadi kami sudah sampaikan kepada para orang tua murid, jangan takut dengan hal tersebut. Kan memang ada hoax yang berkembang di masyarakat bahwa kalau divaksinasi itu akan menyebabkan sakit dan bahkan kematian. Berarti tidak menutup kemungkinan masyarakat ini, khususnya para orang tua murid, itu mendengarkan berita-berita hoax atau isu-isu yang menyebar di luar kupingnya, sana, di luar sana. Hingga nyampelah di kupingnya mereka dan mereka percaya. Jadi memang ini tugas berat bagi kami dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan jaringannya di lapangan untuk kita bersama-sama
harus Menggandeng mengupayakan tangan, bergandeng tangan bahu membahu untuk meyakinkan seluruh orang tua murid bahwa ini vaksin aman dan halal. Aman dan halal. Lagi pula selama ini Pak belum ada kasus sampai ketika anak divaksin, disuntik vaksin ada yang meninggal dunia, belum ada Pak ya? Belum ada sampai hari ini. Jadi kalau hanya demam biasa atau panas itu mungkin itu reaksi daripada obat itu, karena sebenarnya obat itu kalau ada reaksi dari obat itu ketika disuntikan atau kita minum seperti obat, kalau tidak ada reaksinya ya patut dipertanyakan apakah obat ini berfungsi dengan baik atau tidak. Berarti masyarakat ini mungkin kurang memahami dan lebih mendengarkan berita-berita atau isu-isu yang tersebar di luar sana tanpa melihat bagaimana proses vaksin itu berjalan, Pak. Jadi begini, jadi adik-adik kita yang sudah divaksin tadi itu sebenarnya sudah bisa menjadi duta-duta vaksin kita di sekolah tersebut. Mereka akan menjadi contoh yang bisa dilihat oleh orang tua murid yang lain yang belum divaksin. Artinya anak-anak tersebut yang merupakan teman-teman akrabnya, teman-teman sepermainannya anaknya yang belum divaksin, dia melihat sehat-sehat saya setelah divaksin, malah dia tambah sehat. Nah, di situ mungkin kita harap orang tua murid menyadari, oh ternyata vaksin ini aman. Nah, dan yang kedua, vaksin itu sesungguhnya hak anak yang harus diberi ruang oleh orang tuanya kepada muridnya, kepada anaknya. Justru di hari itu hak anak itu vaksinasi. Justru harus diberikan motivasi Pak ya sebenarnya. Harus. Sebagai orang tua itu harus memberikan semangat, kemudian edukasi agar anaknya mau divaksin. Anak-anak yang lain teman-temannya yang ini juga terdorong untuk divaksin. Itulah mungkin masyarakat awam yang masih minim pengetahuan tentang vaksinasi. Ya, kita berharap agar seluruh elemen masyarakat khususnya para orang tua siswa yang belum membolehkan anaknya untuk mengikuti vaksin, ayo kita dorong anak-anak kita untuk mengikuti vaksin. Karena vaksin itu sehat, aman dan halal Pak ya. Iya, betul sekali. Baik. Oke Pak, pertanyaan keempat dari saya. Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan itu terkait vaksinasi, khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Jelas di sini TNI Polri akan selalu mendukung setiap kegiatan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan dalam penanganan COVID-19. Apa kendala yang sampai saat ini Pak yang belum terselesaikan? Kalau kendala untuk vaksinasi, pada prinsipnya kalau vaksinasi itu masih banyak masyarakat, terutama orang tua murid yang percaya dengan hoax bahwa vaksin itu tidak aman. Nah, maka tantangan kita harus melakukan edukasi secara humanis dan progresif bahu-membahu bersama TNI Polri sebagai mitra strategis kami dalam layanan vaksinasi di lapangan. Sehingga imunisasi anak yang merupakan hak anak itu bisa diberi ruang oleh orang tua muridnya, orang tua tersebut. Orang tua siswa ya. Jadi bukan hanya orang tua siswa ya Pak ya yang harus disuntik. Jadi masyarakat yang belum dilakukan penyuntikan vaksinasi dosis 1, 2 dan 3 ya secepatnya mungkin ya. Iya, secepatnya bisa bersama-sama untuk diberikan pemberian vaksin. Untuk terciptanya herd immunity. Ya, herd immunity, kekebalan komunal, kekebalan kelompok untuk mencegah kita tertular atau kita menularkan COVID kepada orang lain. Berarti Pak, selama ini Dinas Kesehatan khususnya ini yang mewakili pemerintah Kabupaten Buton sudah melakukan upaya sedemikian rupa, mulai dari tahap sosialisasi, kemudian tahapan penyuntikan vaksin, sampai untuk memberikan edukasi kepada anak-anak. Kita memberikan edukasi terus-menerus. Dan baru-baru ini kan kita laksanakan kegiatan vaksinasi massal. Kita hari ini hari kedua, itu merupakan upaya untuk percepatan vaksinasi, dan anak-anak yang divaksin tadi itu bisa menjadi duta-duta bagi teman-teman yang lain. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi selama ini Pak, ini kan sudah berjalan di Pasar Wajo, di lapangan Pasar Wajo sudah berjalan 2 hari dan mungkin besok terakhir ya Pak ya. Terakhir besok. Selama penyuntikan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun, ada tidak Pak masyarakat atau orang tua siswa yang datang komplain anaknya disuntik atau anaknya
sudah sakit ketika disuntik Pak selama ini? Jadi selama ini tidak ada yang datang komplain. Misalkan orang tua datang ke kami bahwa anak saya menjadi jatuh sakit karena COVID itu setelah layanan di lapangan vaksinasi massal. Berarti selama ini baik-baik saja Pak ya? Baik-baik saja. Berarti itu membuktikan bahwa vaksinasi itu sehat, aman dan halal. Betul. Jadi tidak ada yang diragukan lagi. Jadi masyarakat tadinya mungkin itulah seperti yang saya bilang tadi, masyarakat ini masih minim pengetahuannya tentang vaksinasi. Jadi kebanyakan mereka itu mendengarkan berita-berita hoax yang merugikan diri sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena vaksin ini kan untuk kesehatan kita, untuk kesehatan anak, untuk kesehatan orang tua, dan untuk kesehatan kita sendiri. Jadi kalau kita melarang anak kita untuk melakukan vaksinasi, berarti sama halnya kita mendorong anak kita untuk untuk memasukkan virus ke dalam tubuhnya, bukan begitu Pak ya? Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya terkait kendala kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Saya selaku Humas Polres Buton membawa nama Polres Buton khususnya Polri mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Buton. Semoga kedepannya warga khususnya anak usia 6 sampai 11 tahun tetap terdorong motivasi sebagai duta vaksin untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk melakukan vaksinasi. Dan ini juga himbauan dari para orang tua orang tua murid. Mohon maaf Pak ya, dari orang tua murid mungkin Bapak dan Ibu masih kurang memahami tentang apa itu vaksinasi. Coba Pak berikan dulu penjelasan atau edukasi kepada masyarakat kita terkait kegunaan kemudian dampak positif dari vaksinasi itu. Silakan Pak. Jadi vaksin itu adalah bahan yang dimasukkan ke dalam tubuh dalam rangka untuk terbentuknya antibodi. Jadi kalau sudah terbentuk antibodi terhadap virus COVID, maka ketika ada virus COVID yang masuk, maka antibodi itulah yang akan melindungi anak-anak kita, masyarakat kita dari COVID-19. Katakanlah kalau ada virus yang masuk, berarti dia tidak langsung masuk dalam tubuh kita. Iya, dia akan diserang oleh antibodi yang sudah terbentuk dari hasil vaksinasi sebelumnya. Berarti antibodi itu berfungsi sebagai tameng Pak ya? Ya, sebagai tameng pagar terhadap masuknya virus dan dia matikan. Jadi sebelum virus itu masuk, virus itu dilawan dulu oleh antibodi itu. Antibodi itulah vaksin yang disuntikan itu. Jadi tidak membahayakan, saya kira seperti itu. Jadi antibodi itu adalah tameng pelindung kepada tubuh kita, tubuh anak-anak kita, saudara kita dan orang tua kita supaya lebih sehat Pak ya, seperti itu. Supaya lebih sehat. Ya. Itulah penjelasan dari Pak Kadis Kesehatan Kabupaten Buton. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang belum yang masih melarang anaknya untuk melakukan vaksinasi. Ayo ibu-ibu, kita bergandeng tangan bersama pemerintah daerah khususnya Dinas Kesehatan. TNI Polri akan selalu siaga dalam melindungi dan mengayomi ibu-ibu. Apabila ibu-ibu tidak menggunakan kendaraan, bisa telepon TNI Polri, kami siap untuk menjemput. Siap. Jadi Pak Kepala Dinas Kesehatan ini punya banyak anggota untuk yang tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Buton dan siap untuk melakukan suntik vaksinasi. Baik anak, orang dewasa maupun lansia Pak ya. Oke, seperti itu. Oke Pak ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan doa kami semua semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan semoga anak-anak kita khususnya para orang tua kita tetap terjaga dan terlindungi, khususnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari serangan pandemi Covid-19 yang sekarang masih merajalela di Indonesia. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.